semua, kelas 5 SD Negeri 5 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Bertemu lagi dengan Bapak Nurisman Ali di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini kita masuk di pelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Kita masuk di sub pembelajaran mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Asmaul Al-Husna atau Asmaul Husna. Oke anak-anakku, selamat menyaksikan penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5, pelajaran yang kedua, yaitu materi mengenal nama Allah dan kitabnya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran yang pertama ya, yaitu mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Di sini ada seseorang ya yang sedang memberikan sedekah. Nah, apa katanya ya? Kita dapat mengenal Allah dengan berbagai cara. Nah, jadi mengenal Allah itu melalui berbagai cara ya, bukan hanya satu cara. Nah, apa saja caranya? Jadi cara yang pertama adalah melalui ciptaannya. Jadi kita mengenal Allah karena Allah menciptakan sesuatu. Nah, ciptaan Allah ini kita sebut sebagai makhluk. Ketika kita melihat bulan, ketika kita melihat bintang, bumi, dan segala isinya, maka secara logika manusia akan memahami bahwa ada yang menciptakan. Nah, karena itu yang menciptakannya siapa? Pastinya yang menciptakan itu adalah Sang Pencipta atau Tuhan yang kita kenal sebagai Allah. Kemudian yang kedua adalah melalui Al-Quran. Allah mengirimkan berbagai nabi, kemudian di antara para nabi tersebut ada yang diberikan kitab suci. Nah, kitab suci penyempurna dan terakhir yang Allah kirimkan adalah Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan segala sifatnya. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim ya. Nah, melalui hal-hal seperti ini atau melalui Asmaul Husna, kita mampu mengenal Allah dan mampu mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga adalah melalui Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah. Jadi ada 99 nama Allah. Jadi yang bisa kita ucapkan. Jadi kita boleh memanggil Allah dengan Ar-Rahim, misalkan dengan memanggil Allah dengan menyebut As-Somad misalkan. Nah, melalui Asmaul Husna ini kita mampu mengenal sifat-sifat Allah. Jadi mengenal Allah itu bisa kita lakukan dalam 3 cara. Yang pertama melalui ciptaannya, yang kedua melalui Al-Quran, yang ketiga adalah melalui Asmaul Husna. Nah, kemudian ini Bapak pengemisnya berbicara. Kata Bapak pengemisnya, Asmaul Husna adalah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah yang indah lagi baik. Nah, jadi arti dari Asmaul Husna, Asma itu artinya nama, Husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik yang dimiliki atau yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Kemudian sekarang kita akan mempelajari beberapa Asmaul Husna ya. Jadi tidak semuanya, hanya beberapa saja. Yang pertama adalah Al-Mumit. Nah, apa arti Al-Mumit?
Al-Mumit itu artinya adalah Allah yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa setiap yang bernyawa ini pasti mati. Nah, perlu kamu ketahui bahwa semua makhluk itu diciptakan Allah nisbi. Nisbi itu hanya sementara saja. Jadi manusia itu mengalami perkembangan, dan bukan hanya manusia, setiap makhluk Allah itu pasti akan memiliki kerusakan dan akhirnya akan mati. Kemudian sifat yang akan kita pelajari yang kedua adalah Al-Hayyu. Nah, Al-Hayyu ini artinya yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup kepada makhluknya. Nah, Allah sendiri adalah hidupnya itu kekal selamanya, jadi tidak akan pernah mati, dan Allah juga yang memberikan kehidupan kepada setiap makhluknya. Nah, misalkan kita sebagai manusia, dulu kita tidak ada, nah sekarang kita ada, kita menjadi hidup. Nah, ini karena sifat Allah yaitu Al-Hayyu. Kemudian ada Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum ini artinya yang maha berdiri atau yang maha mandiri, mengandung arti bahwa Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Jadi Allah tidak memerlukan bantuan apapun dari siapapun. Berbeda dengan makhluknya, kita sebagai seorang manusia ini selalu membutuhkan bantuan orang lain. Misalkan kita berpakaian, kita tidak bisa membuat pakaian kita sendiri. Kita bersepatu, kita tidak bisa membuat sepatu kita sendiri. Bahkan kita pun ketika kita makan nasi, nasi itu ditanam oleh orang lain. Itu artinya bahwa manusia itu tidak mampu berdiri sendiri, tetapi Allah itu maha mandiri, maha berdiri sendiri, yang kita kenal sebagai Al-Qayyum. Kemudian sifat yang akan kita bahas selanjutnya adalah Al-Ahad. Ini mengandung arti bahwa Allah itu Maha Esa. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita satu-satunya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan secara logika Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Karena kalau lebih dari satu artinya dia tidak berkuasa. Kenapa? Karena dia membutuhkan Tuhan yang lainnya. Karena itu logikanya setiap Tuhan itu pastinya satu. Jadi yang namanya Tuhan itu pastinya satu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya untuk selalu mengingat kepadanya. Assalamualaikum.